مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Biasanya yang disebut ragu-ragu karena milih nang pikiran. Aku besok targetku harus begini ya. Nang pikiran, apa iso? Lah itu mental block. Mental yang ada di hati itu diblokir sama pikiran. Ada uang kepengen Pajero, akhirnya beli jual tanahnya 1 miliar. Bisa kan beli Pajero? Nah begitu mau beli, dia ngomong sama orang. Begitu ngomong, ada teman yang ngomong, oh jangan Pajero udah gak enak, katanya maksudnya begini. Biarpun punya uang 1 miliar cukup beli, nggak jadi beli karena di mental block kan ada 2, di luar sampai di dalam. Maksudnya kalau punya hajatan apa, jangan punya keinginan apapun, jangan bilang sama teman. Kebanyakan teman itu ya gitu itu. Kecuali orangnya tata kuat berpendirian, kuat. Kaya aku ngene iki wis. Kepengin ya kepengin. Nah, sekali hati kita itu dikhianati, Allah tak mau lagi nuruti. Sulit. Aku punya Pajero besoknya, dia bisa beli Pajero tapi tidak dibelikan Pajero. Oh, kelak kalau kita punya keinginan sulit dituruti. Umpama kita punya uang 10 miliar, jangankan beli Pajero Land Rover bisa ya. Nah, kemudian karena kita keinginannya Pajero terus kita beralih ke Land Rover, nah, itu nggak diturutin. Harusnya Pajero dulu, nggak tahu 4 bulan 3 bulan jual ganti Land Rover, nah itu diturutin. Artinya turutin dulu. Komit, hidup itu perlu komit. Kalau nggak komit sulit. Orang ragu terus ngambang, kehidupannya mesti ngambang terus. Loh iya namanya Cipta Rasa kok. Karena untuk mencapai karso itu harus cipta dulu lah. Cipta ini dari rasa itu. Makanya rasa kemudian jadi karso karena tengah-tengahnya cipta ini. Nah, itu makanya orang ngoncei jeruk kan yang hadir rasanya dhisik. Kecut. Dia menyimpulkan ini kecut. Gak percaya karso. Ya cipi kecut betulan harusnya. Kamu ahli surga kan ditanya, kamu ahli surga enggak? Aku yakin surga aku. Karena apa? Nah, nggak ngerti kan? Di sini harus ada dasarannya ilmu. Ilmunya apa ahli surga? Oh iya, bapak buyutku, Mbah Adam itu dulu orang surga. Harusnya aku kembali ke surga karena surga diciptakan untuk manusia. Sudah selesai. Sini. Nah, bisa masuk neraka karena sasarannya keliru. Karena mindset yang dibawa ini keliru. Aku punya anak 10 di sini. Kalau main, pulangnya kemana? Ke rumah. Adapun nggak pulang itu ada apa? Awakmu melak aku kabeh nak duren kan. Lah awakmu gak mulih. Jebule iki tutan rondo. Nah, kan ngono akhire. Nang neraka. Kenapa gak mulih? Nang neraka. Nah, ngono. Akhirnya nyambung. Ya lah, kan? Iya. Matur rapat golek rondo. Nah, mesti duwe ngono-ngono kuwi. Anak-anak yang sudah rondo kan boleh. Artinya mengutamakan apa yang dipilih.
Minta dulu tuh ya. Hati ini kan punya konsep, makanya lihat Gus Dur pujiannya. Dununge rasa tondo yen iman. Nah, di dalam rasa ini ada iman yang untuk menegakkan segala maksud dan kehendak. Nah, mana dia no. Terus di dalam iman itu ada kabel-kabel yang disebut ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu apa yang ditangkap oleh panca indera kemudian kita yakini sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Beda dengan ainul yakin, harus mendownload apa yang ada di alam semesta di dalam dirinya. Nah, hakul yakin itu sudah jelas memastikan, mengembalikan dengan pasti. Nah, mengembalikan hakul yakin itu kalau dirimu ahli surga mestinya rasa koyo muncai jeruk ono sing lebih sensitif meneh. Lebih wulu dingenekne wis kecut dhisik gurung diapa-apano. Nah, itu kudune gitu. Kamu jadi manusia itu harusnya kamu sukses atau enggak itu sudah dilihat dari sekarang. Bocor laul mahfuz itu. Bocor. Aku kan jelaskan laul mahfuz 11,5% dari kemampuan itu. Belum 25%. Hal-hal begituan harus peka gitu. Kalau jadi manusia manunggaling rasa terus kita tidak punya rasa untuk mau kemana kita pergi. Sangkan paraning dumadi dari mana dan mau kemana kita nanti. Tersesat di jalan itu. Tersesat di jalan mau kemana gitu. Harus canggih. Nah, itu yang bikin perkara-perkara subhat itu. Perkara-perkara yang ngambang dalam hidup. Akhirnya gue nggak pernah sukses. Nah, coba badanmu ini nggak HP, gawin download nggak karu-karuan. Negatif kau download, game permainan kau download, itu kan buah itu. Makanya sepeda motornya butuh diservis tadi, butuh dirawat, diruat. Urip kita butuh diruat. Tafakur itu meruat batin, meruat pikiran. Zikir itu juga meruat di dalam jiwa-jiwa, nafs-nafs itu di anfus. Nanti gabungan para jiwa-jiwa itu disebut anfus. Nah, itu makanya kalau nggak diruat, diservis, mampus lah kita. Akhirnya nyari rezeki terus susah. Mau enak. Kalau si original coba lihat bayi. Bayi mau makan aja nggak perlu pakai bahasa. Dia ngolet, dia mulutnya begini sudah tahu itu mau makan. Orang tuanya mesti kasih makan dan kasih minum. Semakin berdosa kok harus dengan bahasa untuk menjelaskan. Orang sufi juga begitu. Kalau sudah makomnya dari awam ke tajrid ke kasab itu berbeda, nggak usah dengan bahasa. Terus aman pada levelnya. Gue umpama ya, ada satu level aman, tajrid, rokok. Umpama Gus itu ambil yang terkesan gini masih bisa dianu ya. Sayang deh, mau disumet. Karena tajrid. Kamu yang lihat Gus gini nggak tega langsung lari beliin rokok tanpa diperintah itu namanya tajrid. Sudah disediakan oleh Allah. Jadi nggak susah ini rokok banyak sekali ini. Hampir berapa tahun nggak pernah beli rokok itu tajrid. Yang lainnya beli rokok. Itu namanya makom tajrid, aman di levelnya batasannya. Tapi yang gitu harus disuruh duduk terus gini Gus. Ngeladeni wong-wong gue. Nah itu. Artinya kan mukholatul lilawadin sikiyamu binafsi balam yakulau kubana. Jadi aku berbeda dengan makhluk cara nyampaikan Allah. Termasuk balam yakulau kubana. Tidak ada segala sesuatu yang mampu menyerupai Allah. Termasuk cara menyampaikan. Enggak dengan bahasa kalimat. Wis tahun nunggu ae mangan rokokan apa tak gamis. Pokoknya ladenono tamumu, umpama dibahasakan seperti itu. Umpama dibahasakan. Nggak ada pada tingkatan level apa. Makanan, camilan. Kalau untuk makan enggak lah. Kalau untuk ini enggak. Mungkin dari sisi lain juga enggak. Enggak perlu seperti orang awam itu kita sedang mencari. Bahkan mungkin level utang pun enggak kesusahan, enggak usah ngajuno kredit. Enggak usah ngajuno kredit.
Ada pengusaha-pengusaha yang di sana lihat aku kesulitan ngono ya kok ngutangi terus ya gak usah diutangi moro-moro wis dikirimi ngono kuwi. Karena mereka tahu karena wis dijamin itu makom tajrid. Nanti kalau kasat sudah dijamin sak karomai. Berkah karomai itu sudah jamin. Jadi kata Allah ya ridhomu ridho. Kalau ridho maka aku ridho kata Allah gitu. Sama. Jadi kalau sudah kasab ya. Nah untuk kasab itu yang dilakukan hubungannya bukan vertikal aja, horizon. Jadi hubungan hoblum minanas, tidak boleh hoblum minallah. Hoblum minallah kan hubungan pribadi kita kepada Allah sudah. Kemudian menancapkan hubungan kita sesama manusia inilah derajat makom. Jadi orang ilmu wali semua mungkin punya pemuka agama, orang ahli tasawuf, orang mufasirin semua ngerti lah ilmu wali. Seperti Gus ini ngerti. Untuk mencapai derajat kewalian itu harus hoblum minanas. Hubungan dengan manusia, kalau aku nelorkan 10 orang dari kalian, oh naik seperti MLM kaki gajah, enggak wis level aman mana, naik. Makanya Jeng Sunan Geseng itu susah punya 8 murid digadang-gadang, kianat kabeh susah. Derajat kewalian amblek. Meski semuanya mengetahui ilmu wali. Makanya aku punya jamaah buka pondok, dia punya jamaah lagi, enak deh. Saya enggak suka, saya di sini enggak ngejar apa-apa, materi enggak ngejar, derajat makom. Dari orang-orang sudah punya lagi naik derajatnya, sukses kaki gajah. Makanya yang disusah waliullah banyak, tapi kenapa waliullah ada wali auta, wali raja biung, wali khatam, wali katam Jibril, wali katam Nuh, wali katam Ibrahim, wali katam Mikail, wali Rijalul Agenam, wali Rijalul Goib, wali Aimamah, tuh. Macam-macam, wali kutub, untuk 500 tahun cuma satu wali kutub ini. Raja Biun, wali Raja Biun. Beliau bersandar hanya 40 orang dalam kurun waktu 100 tahun, dia bertengger di bulan Rajab. Wali-wali itu wali Aimamah beda lagi, disematkan kepada orang perempuan yang melahirkan avatar-avatar sang pilihan, termasuk Ibu Maryam, Ibu Aminah, termasuk itu ibu-ibu nabi-nabi, termasuk Ibu Abdul Qadir Jalani, Ibu Kanjeng Sunan Kalijogo, itu disematkan wali Aimamah. Abdul Qadir Jalani aja tidak mampu membaca wali Aimamah. Nah, ono sing wali kukun ya. Wali murid ya. Nah, kemampuan kadang hancurnya manusia kalau mengikuti hati enak. Nah, karena terdongkrak ke atas menjadi ulul albab itu yang bagus. Hati ini mampu diterjemahkan oleh otak. Dari sisi positif inilah ulul albab. Nah, kalau nabinya sebut ulul azmi, 224.000 nabi dan rasul disaring menjadi 25 pilihan yang nabi dan rasul. Dari 25 nabi itu disaring 5 ulul azmi ya, yang disebut minimiku Musa, Ibrahim, Nuh, Isa alaihissalam, Muhammad Rasulullah. Dari 5 ini disaring lagi 2 yang disebut Khalilullah, kekasih Allah. Nah, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, ini disaring 1 Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Saring udah. Alhamdulillah. Makanya Gus ini kan bilang, kalau kalian pernah umroh besok-besok umroh ya, titip. Ada di Masjid Nabawi itu gate 8, gate 8. Itu pintu yang nomor 8 maju dekat depan situ itu dihindari. Karena di situ orang-orang Wahabi menanam makamnya Abdullah, makamnya Bapak Nabi Muhammad itu diinjak-injak sama orang Wahabi, itu hindari. Itu orang-orang bangsat Wahabi. Bulldozer itu makamnya ibundanya Nabi itu. Sampai hancur berantakan. Yang baru kemarin 2014 mau menghancurkan makamnya Rasulullah juga orang-orang Wahabi. Yang sekarang menjadi HTI,
Sekarang menjadi LDII biar banyak yang dengar juga gak apa-apa. Iya. Ganti lagi menjadi Wahabi, menjadi Salafi. Semuanya itu landasannya itu harus hati-hati. Fitnah Dajjal itu di mana-mana. Dajjal itu jangan kau kenal secara identitas saja. Kau kenal harus dengan personalitas, karena di setiap person itu mempunyai Dajjal-Dajjal dirinya. Jangan identitas saja, personalitasnya itu harus kau kenal. Karena salah personalitas semuanya itu pada masuk. Semuanya pada dihinggapi Dajjal. Itu semua. Kalau sudah nalarmu aja dibengkokkan kok. Dajjal. Apa yang bengkokkan? Kamu yang menghargai Allah itu dengan harga yang rendah. Kamu menghargai surga itu dengan harga rendah. Ya, katanya harus dengan katok cingkrangan dan jenggotan kamu ahli surga. Kau hargai dengan rendah itu. Udah dibelokkan Dajjal kamu, umat Muhammad. Emang yang nggak cingkrangan itu bukan umat Muhammad? Kalau kau ingin ini nggak jenggotan, susah kayak aku. Berarti surga itu harga rendah. Harus dengan cingkrangan dan jenggotan syaratnya masuk surga, nggak bisa sholat aja. Kalau memang itu itu ada riwayat. Rasulullah kan ngomong, karena dulu orang sombong itu kan jubahnya panjang-panjang. Maka Rasulullah mengatakan kan lebih baik kau potong itu kain di atas mata kaki daripada kau sombong. Kenapa sekarang yang diungkap itu kainnya bukan sombongnya? Nah ya, diharamkan kamu 3 hari, 7 hari, 40, 100 pendai nyewune. Itu diharamkan karena nggak ada dalam ibadah makdud. Yang dibahas itu. Isinya apa sih nak tahlilan yasinan ini? Surat Yasin Quran enggak? Tahlil itu Al-Baqarah ayat 1-5 Quran enggak? Kenapa mesti harus harinya yang dipermasalahkan? Kenapa mesti yang diharamkan itu yang dibelokkan kok sampai Dajjal? Personalitas itu nancep di dalam hatimu kamu. Gak ono selamatan 3 dino, 7 dino 40 satu si pendai. Pendai nyewune itu gak ada di dalam Al-Quran. Terus yang dibaca apa itu? Di dalam itu. Apa hong wilahing? Apa? Tetap Al-Quran Yasin wal Quranil lagi minakal minal mursalin. Tetap Al-Quran. Karena dibelokkan. Ibadah magdo itu, biarpun itu baik, tidak boleh dilakukan tanpa ada perintah. Subuh 2 rakaat ditambah 1 maksudnya baik atau 4. Itu nggak boleh magdo, karena jangan kau lakukan kalau nggak ada perintah. Itu magdo. Muamalah beda. Apapun saja kebaikan boleh dilakukan, asal tidak ada larangan. Nah sekarang aku tanya, nak Yasin tahlil itu memang nggak ada di dalam Al-Quran. Aku tanya, larangannya ada nggak? Boleh apapun dilakukan asal tidak ada larangan. Jadi nggak ada perintah Yasinan tahlilan itu, sholawat Buddha itu nggak ada perintahnya. Aku tanya, larangannya ada nggak? Ya boleh. Kau itu salah kaprah. Bakar menyan sirik, bakar mercon nggak popo. Mandi kembang sirik, mandi sampur Renjois nggak popo. Padahal kembang gawenane ono, Renjois gawenane Unilever, Onadus Kramas bolak balik. Padahal kembang mau dijogok sawape energi nih, supaya orang itu alami, cantiknya dia cantik alami dan lain sebagainya loh. Ini enggak. Itulah orang-orang Wahabi yang Tuhannya itu British, Inggris. Dia mencetak Al-Qaeda, Amerika barangnya mencetak. ISIS, semua dicetak. HTI semua dicetak.
sistem khilafah dihapus. Yo, tapi khilafahnya gak bener sih diincepno. Nah, dulu khilafah zaman Utsmaniyah itu 400 tahun. Nah, zaman khilafah Bani Abbasiyah berapa ratus tahun. Yo, akhirnya dihancurkan sama orang Islam sendiri yang digulung-mentah Yahudi Wahabi itu apa? Mustafa Kemal Atatürk yang matinya nggak bisa dikubur sampai sekarang ini matinya cuma ditutupi granit. Mustafa Kemal Atatürk presiden Turki pertama itu yang melarang orang ada nggak boleh apa meninggal tahun berapa 1936 itu. Akhirnya dikubur gak iso di mayat ditaruh begini ditutupin sama granit. Kalau dia tidur aja disemprot hidran di pinggir es balok Mustafa Kemal Atatürk. Saking kepanasan itu burung itu neraka wis entuk neraka dunya sampai sak matine Kemal Atatürk. Nah itu kan yang menghancurkan khilafah Islamiyah. Pertama barometernya Turki. Dulu pembebasan Turki oleh Muhammad Al-Fatih, perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Panglima-panglima gitu yang membebaskan Palestina. Zamannya Raja Richard dulu membentuk tahun 1118 dia membentuk Knights Templar. Knights Templar artinya diketahui dia menyebar di Eropa, sekte-sekte gereja dibunuh semua, antikris. Terus kemudian di sini dicetak ketuanya Adam Weishaupt itu Illuminati. Illuminati dari Knights Templar. Illuminati membuat PBB sampai saiki gak ono ketuane ono sekretaris itu. Ketuane sapa? Adam Weishaupt. Oh, PBB gua makanya Pak piramida itu dibohongi semua. Bung Karno tahu itu okal pola Illuminati makanya dia non-blok keluar dari PBB. Bahkan yang mau mengikuti Bung Karno siapa? John F. Kennedy ditembak mati. Freemasonry diketuai William Rothschild yang sekarang menghasut menjadi COVID-19 itu. Teori konspirasi sudah tahun 2010 kemarin dirancang lockdown. Sukses dia menghancurkan seluruh ekonomi dunia. Nggak ada yang namanya COVID-19. Buktinya kumpulan kini gak ono yo gak njaluk. Flutok wae tak watuk wahi-wahi terus apa mulu. Nyatane ndi ono COVID-19. Nggak ada, kok dibohongi itu. Akan diadakan perang Al-Mahamal Kubro, perang 3 zaman akhir zaman itu 3 perkara itu. Akan dimulai dengan korup, nggak jadi. Dimulai lagi dengan Iran sampai jenderal Iran dibom Amerika nggak jadi. Terakhir sampai Cina nggak jadi, lockdown mulai ini. Teori konspirasi kan dibohongi. Lagi iki sholat itu padahal ono ronggange iku ono setan. Berarti setan juga ikut sholat di masjid. Setan juga ikut sholat di masjid. Kalau dulu sab jangkep rapat supaya nggak ada celah, nggak ada setan kan gitu kan disikan Nabi. Sekarang malah dilonggari, pintar itu Illuminati. Kalau menghancurkan Islam dari dalam itu. Semuanya bingung itu, semua pada ngejaga jarak. Gue santun tok gak ono jaga jarak. Nabi mana? Sing jaga jarak itu kena kabeh. Kini gue belas rawapet kabeh nang gini. Pengecualian, mung landasannya percaya aja sama Allah ya. Kalau tujuannya apik, mati yo kalau tujuan baik, tetap baik. Ono opo ning kabeh ku lewat nang gini kan. Gak ngereken nyatane. Justru sing BPD boloku kabeh sapa sing nglewati ring-ring iki. Polisi lewat nang kono ngono lurahe kabeh lewat kabeh nang ngene. Nek pokoke aja diotak-atik lan niku lewat kabeh. Tapal kuda semua sama anak itu. Karena memang tujuannya baik. Nah, begitu itulah dajal-dajal, makanya dia mendirikan Federiset Bank Dunia. Hanya 3 negara top yang konsep perbankannya berbeda dengan Illuminati. Swiss, Korut, Iran. Makanya Iran sampai Korut sampai diserang. Swiss gak iso karena memang tengah-tengah Eropa. Indonesia mau ngarah ke sana.
cirinya tanduk Baphomet, Obelis, Tugu. Setiap Bank Indonesia mesti depannya Tugu Pahlawan. Amerika Tugu itu ciri-ciri. Oh, bangun Monas itu, mulai kono Tamrin juga Bank Indonesia sama. Dan anehnya pejabat tinggi setingkat presiden, kenapa gubernur BI masuk situ? Pangap, DPR, MA, presiden, gubernur BI. Oh, karena memang dia ini bukan milik pemerintah. Yang milik pemerintah Polri. Federiset bukan milik Amerika. Milik Rockefeller, keluarga Dupont, keluarga Bush, termasuk Bill Gates. Ini rancangan lockdown itu. Di semua negara nanti hutang dolar semua. Karena pada bangkrut. Dan nanti kamu lihat 3 tahun kemudian, dengan sendirinya kalian itu akan menyodorkan dirinya dipasang chip. Disitulah konsep the new world order, tatanan dunia baru tanpa Tuhan. Yang kamu akan diribut mate kabeh sesuk. Manusia itu 7 miliar dijadikan 500 juta jiwa yang hidup mandiri tanpa Tuhan dengan berlandaskan hak asasi manusia. Yang nyanangkan gitu aja melanggar hak asasi. Sadar kita ini. Kau disuruh menghirup karbon dioksidamu sendiri terus. Sadar. Kau diracun secara pelan-pelan. Sadar. Masuk mall tutup, kemana tutup. Kau keluarkan karbon dioksida, bukan oksigen yang kau sedot, karbon dioksidamu sendiri. Nah, tinggal kau dikasih racun pelan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mati sendiri. Ya itulah COVID-19 programnya dia. Bukan virusnya, tapi menyedot karbon dioksidamu sendiri. Ya itu. Nggak ada naik virus itu buat panjangan naik. Nah, ini juga pilek. Lepas. Tapi kalau kamu masuk BPJS harus COVID-19 gratis. Sang perawat dapat 7 juta, sang dokter dapat 15 juta, biarin denger. Nggak ada yang pecat Gus Anton. Nggak ada satu perusahaan nama Gus Anton masuk, baik swasta maupun negeri. Bebas. Bahkan ngajar tasawuf keluar dari organisasi Islam besar. Bebas, nggak ada juragan. Mau apa? Ya, biar yang banyak. Kaweru gini, hanya kiai tok yang tahu. Telek, sekarang semua pada tahu. Ayo tak kenalkan Tuhan. Ayo kenal batinmu sendiri. Umumnya usono makome harus kiai, pada kiai ini kudu ngerti ya, enggak sekarang. Jadi program ini sudah dirancang, kalau tidak terjadi perang dunia ketiga, lockdown harus terjadi. Dia sukses di lockdown. Tahun 2010, kau buka agenda Rockefeller. Nah, bisa di Google, bisa. Nah, disinilah kita ini harus sadar, umat Islam kita diperangi oleh $1. Semua revisi mata uang itu berubah dari mulai $2, $5, $10, $50, $100. Dalam kurun waktu 100 tahun berubah. Hanya $1 yang tidak akan pernah berubah. Karena ada logo-logo Illuminati dan Freemason. Di belakangnya ada segitiga mata satu dan jauh. Sama Victoria terbalik. V terbalik begini. Oh, lambang David. Kalau $1 itu dengan bahasa Ibrani dibaca di kaca, ditempelin owner dolar, ditempelin di kaca, kamu baca di kaca itu Owen Dujjal, LL kembali menjadi JJ, kami Dajjal bahasa Ibrani. Nanti kami itu sudah dikuasai. Rasulullah mengatakan, Dajjal itu bertubuh tinggi besar, berkulit kemerah-merahan, bermatakan satu, berambut berintik, bertuliskan kafarah di jidatnya. Anehnya hanya orang mukmin sejati yang mampu membaca.
Nah, bertubuh tinggi besar merujuk kepada George Washington 198 cm. Berkulit kemerah-merahan, oh banyak presiden Amerika itu termasuk Clinton dan Ronald Reagan. Bermata satu, George Bush tidak akan pernah menggunakan mata hatinya.